Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Mardiah. Saya dari jurusan PAI Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NPM 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 klasifikasi sumber belajar menurut AICTE. Nah, jadi yang pertama, latihan dulu ya. Jadi, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran agar tujuan belajar itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jadi sumber belajar itu bukan hanya buku, tapi juga kayak segala sesuatu yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, menurut AICTE ini atau Association for Education, Communication, and Technology. Nah, sumber belajar ini dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Nah, keenam sumber belajar ini tuh kayak saling berhubungan dan membantu keberhasilan proses pembelajaran. Ada 6 ya. Yang pertama itu pesan. Nah, jadi klasifikasi sumber belajar yang pertama itu adalah pesan atau message. Ya, biasanya orang-orang tuh kalau message WA atau apa gitu. Nah, pesan ini merupakan informasi atau materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu biasanya berupa fakta, terus konsep, nilai moral, maupun isi materi pembelajaran yang dipelajari siswa. Nah, contoh pesan di sini dalam pembelajaran misalnya itu isi buku pelajaran, terus materi yang dijelaskan guru ataupun informasi yang terdapat dalam video pembelajaran. Nah, pesan ini menjadi inti dari proses belajar karena tanpa adanya pesan atau materi, maka siswa itu tidak dapat mendapatkan pengetahuan baru. Nah, selain itu, pesan itu juga kayak sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Misalnya, guru kan nggak hanya menyampaikan materi akademik, tapi juga menyampaikan nilai moral seperti kejujuran, terus disiplin, dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, pesan dalam pembelajaran ini harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, jadi yang kedua itu orang atau people. Nah, orang ini kan kayak merupakan manusia yang berperan sebagai penyampai informasi atau sumber pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, mereka itu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dibagikan kepada peserta didik. Nah, contohnya sumber belajar. Orang yang paling utama itu adalah guru ya tentunya. Guru itu memiliki tugas membimbing, terus menjelaskan materi, dan membantu siswa memahami pembelajaran. Nah, terus selain guru, teman-teman itu juga dapat jadi sumber belajar karena siswa itu kan dapat berdiskusi dan bertukar pendapat satu sama lain. Jadi kayak ya bisalah jadi guru selain guru. Nah, selain itu, narasumber ahli, tokoh masyarakat, ataupun orang yang memiliki pengalaman tertentu juga termasuk sumber belajar. Karena ya tadi kayak kalau misalnya orang yang memiliki pengalaman ataupun orang yang kayak ahli tokoh gitu. Nah, itu juga termasuk. Misalnya saat sekolah kan mengadakan seminar atau menghadirkan pembicara tamu. Nah, siswa ini bisa mendapatkan pengetahuan baru secara langsung dari orang yang ahli dari bidangnya tersebut. Nah, sumber belajar itu orang yang sangat penting karena pembelajaran menjadi lebih hidup dan interaktif. Nah, jadi siswa dapat bertanya secara langsung jika materi yang belum dipahami. Terus dengan adanya interaksi tersebut kan pembelajaran jadi lebih efektif dan menyenangkan. Terus yang ketiga ada bahan atau material. Nah, jadi bahan itu merupakan media yang mengandung pesan pembelajaran dan digunakan siswa untuk belajar secara langsung. Nah, contohnya bahan ajar yaitu buku pelajaran, terus ada modul, terus artikel ilmiah, LKS, video pembelajaran, dan materi digital lainnya yang saat ini bahan ajar tidak hanya berbentuk kayak cetak ya, tapi juga
berbentuk digital seperti e-book atau di video online. Nah, jadi bahan ajar ini sangat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, karena siswa dapat mempelajari kembali dan mereview kapan aja selain di sekolah, juga di rumah. Nah, selain itu, bahan yang menarik juga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Jadi, guru itu harus memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar belajar ini lebih mudah dipahami. Misalnya menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan materi yang sulit atau menggunakan modul bergambar agar siswa itu nggak cepat bosan gitu loh. Kalau misalnya isinya tulisan-tulisan kan kayak kita aja bosan, apalagi kayak siswanya yaitu. Nah, terus yang keempat itu ada alat teknik atau device. Nah, jadi alat itu merupakan sarana yang digunakan untuk membantu penyampaian bahan pembelajaran agar lebih efektif. Nah, contohnya alat pembelajaran yaitu kayak laptop, terus proyektor, speaker, papan tulis, dan mikrofon. Nah, alat ini membantu guru untuk menjelaskan materi dengan lebih jelas dan menarik, sehingga siswa itu akan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, di zaman sekarang, penggunaan teknologi dalam pembelajaran kan semakin penting. Nah, terus banyak guru kayak menggunakan PowerPoint, terus video pembelajaran, dan aplikasi belajar lainnya. Agar siswa itu kayak tertarik, misalnya kayak ikut pembelajaran online gitu loh. Nah, terus dengan adanya alat pembelajaran, proses belajar ini akan menjadi lebih baik atau modern dan tidak monoton. Misalnya, saat guru menggunakan proyektor untuk menyampaikan gambar atau video kan, siswa bisa menjadi lebih fokus dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan biasa. Kalau mendengarin kan kayak kita ngantuk, terus nanti ada yang ini, ada yang kuyon. Nah, kalau misalnya ditontonin video kan siswanya kayak jadi lebih tertarik karena ada gambar, terus siswanya itu juga kayak ada rasa penasaran. Nah, terus yang kelima ini ada teknik. Nah, jadi teknik ini merupakan cara atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran agar tujuan belajar ini dapat tercapai dengan baik. Bentar ya. Contoh teknik pembelajaran yaitu ceramah, terus diskusi kelompok, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Nah, setiap teknik ini kayak memiliki kelebihan masing-masing dan digunakan sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran. Misalnya, kayak teknik diskusi itu digunakan agar siswa ini lebih aktif bertukar pendapat. Nah, sedangkan teknik demonstrasi digunakan agar siswa dapat apa? Dapat melihat secara langsung proses tertentu. Nah, teknik yang tepat dalam membuat siswa lebih aktif dan semangat ini dan kayak mudah dipahami siswa. Nah, oleh karena itu kan guru harus kreatif dalam memilih teknik pembelajaran supaya suasana kelas ini tidak membosankan. Nah, jika teknik yang digunakan itu menarik, maka siswa ini akan kayak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terus, yang keenam ini ada lingkungan. Nah, jadi lingkungan juga ini ya penting ya, karena tempat atau situasinya kan yang mendukung berlangsungnya proses belajar. Jadi lingkungan belajar itu kayak nggak hanya berupa ruang kelas, tapi juga mencakup perpustakaan, terus laboratorium, masjid, museum, atau alam sekitar lainnya. Nah, kayak tempat wisata edukatif itu juga termasuk ya. Jadi lingkungan yang nyaman dan kondusif ini dapat membuat siswa ini lebih fokus dan kayak semangat belajar. Nah, selain lingkungan fisik, suasana sosial juga termasuk belajar. Misalnya kayak hubungan baik antara guru, terus siswa itu dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, atau sebaliknya suasana kelas yang tidak kondusif, maka siswanya akan sulit juga konsentrasi. Nah, jadi lingkungan yang baik akan sangat membantu keberhasilan pembelajaran karena siswa akan merasa nyaman, terus termotivasi, terus aman. Nah, untuk belajar ya, oleh karena itu sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan mendukung kegiatan dalam belajar mengajar. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Nah, berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan kan bahwa
sumber belajar ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Nah, menurut AICT sendiri, terdapat 6 klasifikasi sumber belajar, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Nah, semua sumber belajar tersebut saling kayak melengkapi dan saling membantu siswa agar mudah memahami materi dengan lebih mudah. Nah, dengan memanfaatkan berbagai sumber secara optimal, pembelajaran kan jadi kayak lebih mudah. Nah, oleh karena itu, guru dan siswa juga harus mampu menggunakan berbagai sumber belajar dengan baik agar tujuan pembelajarannya ini dapat tercapai secara maksimal. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.